Ya, salam Bapak Ibu. Ya, kita bertemu kembali. Tapi tadi kita bahas tentang angelologi atau tentang malaikat. Ya, sekarang kita akan bahas tentang satanologi atau demonologi. Ya, tentang setan. Ya, tentang Lucifer. Ya, tentang naga. Tentang bintang fajar, bintang timur. Ya, dengan antek-anteknya itu setan-setan, roh-roh jahat, malaikat-malaikat jahat yang sekarang berseliweran di bumi ini. Kita bahas sekarang Bapak Ibu. Ya, dan saya akan sampaikan biar kiranya juga menjadi pengetahuan baru buat kita. Terus terang buat saya secara pribadi, ini baru sama sekali membahas tentang malaikat, tentang setan atau iblis. Ya, walaupun saya seorang pendoa, ya sering terlibat di dalam pelayanan pelepasan, tapi membahas dalam materi khotbah begini baru sekali ini. Ya, oke Bapak Ibu, tentang setan ya. Ya, timbul pertanyaan buat kita. Ya, apakah setan itu? Ya, apakah setan itu? Ya, pertama kata setan dalam bahasa Inggris yaitu demon. Demon berasal dari bahasa Yunani daimon. Daimon ya, bahasa Inggris demon, Yunani daimon, yang artinya roh jahat. Ya, sebaliknya daimon berasal dari satu kata dasar yang artinya bayangan. Ya, bayangan. Iblis panglima tertinggi dari semua setan mengutus roh-roh jahat itu kepada manusia untuk membawa bayangan, ya, membawa kegelapan, ya, atas roh manusia. Ya. Yang kedua, setiap orang yang tidak percaya akan keberadaan roh, ya, pasti akan mengalami kesulitan untuk percaya adanya Allah. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, bahwa roh pribadi itu ada. Pertama-tama roh Allah sendiri melayang-layang di atas permukaan air. Ketiga, roh yang sama dihembuskan pula ke dalam manusia Adam yang tak bernyawa. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Roh atau nafas menunjuk pada suatu oknum pribadi. Jika Allah oknum pribadi, ya, demikian pula roh-roh yang lainnya adalah oknum pribadi. Ya. Dan dari manakah asal Satan atau iblis? Satan atau iblis, ya, atau Lucifer, ya, itu penghulunya, panglimanya daripada setan-setan, roh jahat. Ya, dari manakah Satan atau iblis dan setan atau roh jahat? Ya, jadi kita bedakan sekarang bahwa Satan, setan itu beda. Ya, iblis, roh jahat itu beda. Kalau setan itu dan roh-roh jahat itu adalah antek-anteknya iblis, antek-anteknya Satan, antek-anteknya daripada Lucifer. Ya, pertama, Satan atau iblis sama dengan Lucifer, ya, atau bintang timur atau putra fajar, ya, pemimpin malaikat penyembah setelah kalah dari pemberontakan dibuang ke bumi. Kedua, setan, ya, atau roh jahat, ya, sama dengan tentaranya Lucifer, antek-anteknya Lucifer, ya, malaikat jahat, antek-anteknya iblis, ya, setan-setan atau roh jahat adalah antek-anteknya Lucifer, antek-anteknya setan atau iblis, ya, yang mengikuti Lucifer ke bumi. Sepertiga jumlah mereka pada saat itu, ya, dibuang bersamaan dengan Lucifer. Ya, Wahyu 12 ayat 9. Ketiga, Lucifer ingin menyamai Allah. Hendak naik ke langit, mendirikan tahtanya, ya, tahtanya dan mengatasi bintang-bintang Allah. Serta ingin duduk di atas bukit pertemuan dengan Allah. Dia ingin menyamai Allah. Sombongnya luar biasa.
Ya, Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Keempat, malaikat-malaikat jahat atau setan-setan, ya, atau antek-antek daripada iblis, itulah yang diizinkan Tuhan menyusahkan orang-orang yang tidak taat, karena tidak taat kepadanya dan dia murka. Ya, bagian ketiga, memiliki otoritas atas bumi dan manusia. Ya, kita lihat di sini satu, pada saat Allah membuang ke bumi, ya, diberikan kuasa yang dapat mempengaruhi seluruh makhluk hidup serta menguasai monster atau roh penguasa kerajaan angkasa yang mengelilingi bumi, yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 2. Ya. Kedua, Lucifer atau iblis tidak kehilangan otoritasnya ketika dibuang dari sorga. Ya, hanya otoritas Yesus saja yang mengungguli si iblis tersebut. Tiada otoritas lain. Dia tunduk pada otoritas Yesus Kristus. Ya. Ketiga, kekalahan totalnya atas kuasa nama Yesus. Ya. Si iblis atau si bintang timur tersebut diturunkan ke liang kubur paling dalam Yesaya 14 ayat 15 sampai dengan 17. Keempat, orang-orang percaya yang hidup benar dan intim dengan Tuhan, ya, sangat diincar oleh iblis, sangat diincar, tetapi dia selalu kalah. Ya, kalah. Dia mengincar melalui setan-setan, antek-anteknya yang berseliweran di bumi. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kelima, jumlah roh jahat yang jatuh memenuhi bumi bagaikan lalat. Ya, bagaikan lalat. Nama Beelzebul yang sering dipergunakan untuk iblis artinya tuan dari lalat-lalat. Jadi begitu banyak roh jahat di bumi ini bagaikan lalat. Ya. Makanya disebut Beelzebul, ya. Yang artinya tuan dari lalat-lalat. Jadi banyak banget, sepertiga daripada malaikat yang turun ke bumi atau yang dibuang ke bumi tersebut. Ya. Keempat, bagian keempat, kita perlu tahu juga cara iblis bekerja melalui setan atau roh jahat. Ya, pertama, pengaruh iblis dengan berbagai cara, yaitu bayi yang tertentu dilahirkan dengan penguasaan roh jahat. Ya, Allah kita adalah Allah pencemburu. Ya, dikatakan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Dalam Keluaran 20 ayat 5. Berarti roh dari nenek moyang kita, ya, akan turun menyusup pada waktu seorang bayi dikandung. Jadi roh jahat itu akan menyusup dan menguasai, mengontrol bayi tersebut. Nah, itu bagian daripada bila mana orang tuanya tadi berbuat jahat, berbuat tidak benar, penyembahan berhala dan sebagainya, ya, melawan ketetapan Allah, ya. Dan roh tersebut merupakan roh keturunan. Menjadi dosa turunan, biasanya masuk kepada bayi, ya, kepada kandungan, kepada turunan ketiga dan keempat. Kedua, bayi-bayi dan anak-anak kadangkala rewel sekali setelah didoakan tampak tenang kembali, ya. Semua pasti tahu ini yang pernah punya anak, yang sudah punya anak, bukan pernah, ya. Walaupun reaksi pelepasan tidak kelihatan karena roh jahat itu belum berakar pada jiwanya. Asal kita doakan, biasanya bayi itu, anak-anak itu biasanya tenang kembali. Mereka bermain kembali atau langsung tidur. Artinya apa? Ada kuasa jahat, roh jahat yang mengontrol mereka pada saat mereka rewel luar biasa. Membuat kita pusing. Ketiga, kalau kita mengerti hal ini, seringkali kita harus tumpang tangan pada mereka dan bungkus mereka dalam darah Yesus agar roh jahat tidak mengontrol sampai dewasa atau sampai dengan tua,
ya, sampai dengan uzur dan menimbulkan gejala-gejala penyakit yang aneh-aneh. Ya. Keempat, roh jahat dapat masuk pula bila minum alkohol berlebihan, memakai obat-obat terlarang, keterlibatan dengan klinik, ya, permainan jelangkung, permainan kartu, peramalan, membaca horoskop, yoga, permainan hipnotisme, ya, mencoba berhubungan dengan roh orang mati dan bisa masuk cepat roh-roh jahat lewat itu ke orang-orang yang melakukan hal-hal demikian tadi. Kelima, faktor ekstern, ya, faktor ekstern. Jadi masuknya roh jahat, ya, bisa faktor ekstern. Jadi faktor daripada keturunan tadi, ya, ekstern dari faktor seseorang, ketransfer daripada orang lain karena bergaul dan segala macam. Itu roh jahat bisa ketransfer dalam pergaulan dan segala macam. Ya toh? Nah, kedua, dari keturunan tadi yang pertama saya katakan tadi, roh turunan, ya, dari nenek moyang itu akan turun tuh roh itu. Makanya ya, kadang-kadang dalam pelepasan kita putuskan segala kuasa-kuasa roh nenek moyang, roh kutuk dan segala macam kita putuskan. Tentunya dalam nama Yesus. Ya, dan kedua, dia masuk juga lewat intern. Lewat intern maksudnya lewat langsung ke kita. Karena mungkin kita berbuat jahat, ya, mungkin iman kita lemah, ya, dia bisa masuk, ya, dan itu gampang sekali bisa terjadi, ya, makanya hati-hati, ya, maaf jangan kita berbuat dosa, cepat dia akan masuk secara otomatis, ya, di 3 faktor tadi cara masuknya roh jahat, ya. Bagian selanjutnya yaitu proteksi diri dengan iman dan dalam Yesus selalu. Ya, kita proteksi diri dengan kekuatan iman dan tetap dalam lindungan darah Yesus. Pertama, ya, melawan musuh berkaitan dengan posisi dan perbuatan. Posisi kita dulu kita kuatkan dan kita jaga perbuatan kita. Kedua, ya, dikatakan dalam firman-Nya juga, dia yang lahir dari Allah melindungi dirinya dari si jahat, tidak menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ketiga, melalui kelahiran kembali secara rohani atau dibaptis, seorang berdosa menjadi anak angkat Allah atau Yesus. Keempat, Yesus menjadi saudara sulung semua orang percaya, ya, setelah dibaptis dan lahir kembali. Kelima, dikatakan tadi di bagian kedua nomor 2, ya, melindungi dirinya. Ya, firman itu berarti melindungi dirinya. Berarti harus hidup dalam iman. Jadi kita dilindungi oleh darah Yesus. Ya, berarti harus hidup dalam iman. Kekudusan dalam darah Yesus agar pelindungan tersebut sempurna. Ya, kita dilindungi oleh Yesus. Keenam, bukan saja jauh dari roh jahat, ya, tapi iblis juga lari karena keharuman dari Kristus. Ya, 2 Korintus 2 ayat 15. Dan ketujuh, ya, walaupun sudah lahir baru, ingat Bapak Ibu, bukan jaminan bila seorang tidak diserang oleh iblis. Ingat, bukan jaminan tidak diserang oleh iblis walaupun sudah lahir baru, sudah dibaptis. Ya, bukan jaminan. Makanya harus hidup dalam ketaatan. Artinya apa? Jangan buka celah. Itu saja masalahnya. Jangan sampai buka celah. Jaga kekudusan kita. Jaga perbuatan kita. Jaga ketaatan keimanan dengan Tuhan. Ya, walaupun kita sudah dibaptis. Saya katakan tadi. Itu bagian dari buka celah. Dia itu langsung masuk. Dia nyelinap masuk. Jadi jangan heran ya. Kalau bisa juga orang yang sudah dibaptis lahir baru. Ya, boleh dirasut setan. Karena kita yang buka celah. Kita yang menimbulkan dia datang. Ya, sama dengan kita menyangkal kuasa Tuhan karena kelemahan iman kita. Ya, zaman perjanjian baru selanjutnya, ya, di sini akan saya jelaskan juga zaman perjanjian baru otoritas atau derajat manusia naik. Ingat itu zaman perjanjian baru. Ya, tentunya perjanjian lama beda. Ya, kita di bawah sederajat di bawah malaikat. Ya.
Saya jelaskan di sini juga dan saya sampaikan juga. Pertama, malaikat Mikail bertengkar dengan iblis. Masih ingat kan bagaimana dia bertengkar dengan iblis? Ya, mengenai mayat Musa. Ya, dia bilang, Mikail bilang, kiranya Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Ya, kiranya Tuhan. Dia nggak berani langsung menengking, menghardik si iblis. Ya, dia tahu posisinya. Dalam Yudas 1 ayat 9. Kedua, tapi sekarang kita orang percaya, ya, di zaman perjanjian baru kita berani menengking iblis. Kita tengking dia, kita usir dia. Ya, kita berani karena kita punya otoritas. Derajat kita jauh di atas iblis. Ketiga, pada zaman perjanjian lama, derajat manusia lebih rendah daripada malaikat. Ya, walaupun dijadikan menurut gambarnya kita dalam Mazmur 8 ayat 5, ya, kita lebih rendah. Siapakah manusia itu? Firman Tuhan katakan di situ. Ya, kita lebih rendah daripada malaikat. Ya. Ya. Tapi tentunya di dalam perjanjian baru, zaman perjanjian baru lain lagi. Ya. Keempat, sesudah peristiwa penebusan atau menggantikan kita orang berdosa di kayu salib oleh Yesus, derajat orang percaya menjadi lebih tinggi dari para malaikat sekalipun, termasuk apalagi si iblis sendiri. Ya, Yesus sendiri membela kita, menebus kita. Aturan kita akan disalib, aturan kita akan mati. Tetapi dia menggantikan kita, bagaimana kita begitu mulia di hadapan Allah. Mengangkat kita sebagai adik sulungnya lah begitu. Ya, dia menebus dosa kita. Di situ derajat kita sebagai manusia dalam perjanjian baru naik. Ya, naik lebih tinggi daripada malaikat, apalagi iblis. Kita dibela oleh Tuhan Yesus, dia menggantikan. Ya, kita menjadi dia di atas kayu salib. Aturan kita yang menanggung itu dosa. Tapi karena begitu dia kasih terhadap manusia, derajat kita menjadi naik. Ya, sepertinya kita serupa dengan Yesus. Ya, sepertinya serupa dengan Yesus. Dan kelima terakhir, karena itu, ya, dikatakan dalam firman-Nya, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, akan lari daripadamu. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Ya, tunduklah kepada Allah, peganglah firman Allah, hidup dalam firman Allah, bungkus dengan darah Yesus, pakai nama Yesus, dan tengking dia, lawan dia, jangan takut. Dengan iman, dia akan pasti lari. Ya, dan pakailah nama Yesus, itu darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, jangan sia-siakan. Sudah tercurah di atas kayu salib, pakai dia untuk mengusir dia. Katakan, di dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus, aku usir engkau keluar dari pribadi ini, keluar dari tempat ini, keluar dari rumah ini. Di dalam nama Yesus, aku ikat engkau, aku hancurkan engkau, bahkan aku bakar engkau di dalam darah Yesus. Dan itu pasti terjadi. Jadi otomatis dalam zaman perjanjian baru, ya, derajat kita naik, kita menjadi makhluk yang mulia. Tapi ingat, asal dalam otoritas darah dan nama Yesus. Dan otoritas otomatis terjadi. Kalau dengan iman itu kita libatkan nama dan darah Yesus menjadi milik kita. Dan kita keluar menjadi pemenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya boleh dengan penyampaian saya tentang satanologi atau demonologi ini, ya, menjadi pencerahan buat kita semua. Dan secara pribadi pun, ya, menambah pengertian saya biasa menyampaikan firman ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.